Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irdi dengan NIM 231009. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pengujian perangkat lunak dan siklus pengembangan software. Poin yang akan dibahas yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang 4 proses siklus pengembangan perangkat lunak. Jelaskan plan, do, check, action. Yang kedua, apa yang Anda ketahui tentang keterkaitan pengembangan perangkat lunak dengan pengujian. Yang ketiga, apa yang Anda ketahui tentang dasar pengujian perangkat lunak. Yang keempat, apa yang Anda ketahui tentang pengujian sistem waktu nyata. Jelaskan contoh bidang yang menggunakan pengujian ini. Yang kelima, apa yang Anda ketahui tentang faktor pengujian. Sebutkan 3 dari 15 faktor pengujian yang sering dilakukan pada pengujian sistem dan berikan alasannya. Yang keenam, apa yang Anda ketahui tentang istilah alpha testing dan beta testing. Berikan contohnya. Yang terakhir, apa yang Anda ketahui tentang metode pengujian perbandingan atau comparison testing. Jelaskan manfaatnya. Kita memasuki pembahasan yang pertama. 4 proses siklus pengembangan perangkat lunak. Yang pertama, plan, menetapkan kebutuhan tujuan kualitas, arsitektur awal, risiko, dan strategi pengujian. Tahap ini memastikan bahwa seluruh pengembangan memiliki arah yang jelas dan kebutuhan dapat diuji. Yang kedua, do, implementasi fitur, integrasi komponen, penulisan unit tes, dan penerapan CI/CD. Tahapan ini tidak hanya coding, tetapi juga memastikan kualitas awal melalui review dan automate testing. Yang ketiga, check, validasi melalui pengujian fungsional dan non-fungsional, analisis defect, dan evaluasi apakah sistem sesuai standar yang ditentukan. Metrik seperti defect rate, coverage, dan performa dievaluasi. Yang keempat, action, perbaikan bug, peningkatan proses, refactoring, dan update rencana. Tujuannya menciptakan siklus perbaikan berkelanjutan agar iterasi berikutnya lebih stabil dan efisien. Selanjutnya, keterkaitan pengembangan perangkat lunak dengan pengujian. Pengembangan dan pengujian berjalan saling melengkapi. Pengujian memastikan bahwa setiap hasil pengembangan memenuhi kebutuhan aman dan bebas cacat. Dengan konsep shift left, pengujian dilakukan sejak awal, bukan menunggu produk selesai. Semakin awal kesalahan ditemukan, semakin kecil biaya perbaikannya. Continuous testing dalam pipeline DevOps membuat kualitas dipantau di setiap perubahan kode. Tanpa pengujian, proses pengembangan tidak memiliki kontrol kualitas. Selanjutnya, dasar pengujian perangkat lunak. Dasar pengujian meliputi prinsip-prinsip seperti pengujian tidak bisa membuktikan software bebas bug, hanya dapat menunjukkan adanya kesalahan. Pengujian harus dimulai sedini mungkin, dan tidak semua skenario dapat diuji secara menyeluruh sehingga pengujian harus berbasis risiko. Pengujian mencakup beberapa level, unit integration, system, dan acceptance, dan memakai pendekatan black box, white box, atau non-functional testing. Intinya, pengujian memastikan bahwa software valid secara logika, handal, dan memenuhi kebutuhan pemakai. Selanjutnya, pengujian sistem waktu nyata, real-time system testing. Pengujian ini memeriksa ketepatan waktu respon. Selain kebenaran logika, sistem harus memberikan output dalam batas waktu tertentu. Fokusnya pada latency, determinism, dan kestabilan di bawah kondisi nyata. Contoh bidang alat medis atau biasa disebut pacemaker, sistem penerbangan, robot industri, kendaraan otonom, dan telekomunikasi. Sistem-sistem ini tidak hanya harus benar, tetapi juga harus cepat dan konsisten. Selanjutnya, faktor pengujian. Yang pertama, reliability, keandalan. Menguji stabilitas sistem dalam jangka panjang. Alasannya, sistem yang sering crash tidak dapat diandalkan di lingkungan operasional. Yang kedua, performance, mengukur kecepatan dan kemampuan menangani beban.
Rasanya performa buruk, menurunkan pengalaman pengguna dan dapat menyebabkan kegagalan pelayanan. Yang ketiga, security, menilai kerentanan dan keamanan data. Rasanya banyak aplikasi berurusan dengan data sensitif, sehingga risiko kebocoran harus diminimalkan. Selanjutnya, alpha testing dan beta testing. Alpha testing pengujian internal oleh developer dalam lingkungan terkontrol. Tujuannya menemukan bug besar sebelum software dipakai pengguna. Contoh, tim internal menguji aplikasi HR di kantor sebelum dirilis. Yang kedua, beta testing, pengujian oleh pengguna nyata di lingkungan sebenarnya. Tujuannya mendapatkan feedback penggunaan nyata dan menemukan bug yang tidak muncul di lingkungan internal. Contohnya, aplikasi Android dirilis dalam versi beta untuk pengguna yang dipilih. Selanjutnya, pengujian perbandingan. Pengujian dengan membandingkan hasil sistem dengan sistem lain yang dijadikan acuan, golden master, atau dengan versi sebelumnya, digunakan untuk memastikan tidak ada regresi, memvalidasi akurasi, dan membandingkan performa. Manfaatnya, mendeteksi perbedaan perilaku yang tidak diinginkan dan memastikan bahwa perubahan tidak menurunkan kualitas sistem. Kesimpulannya, pengujian perangkat lunak merupakan bagian penting dalam siklus pengembangan karena memastikan bahwa setiap fungsi, performa, keamanan, dan keandalan sistem memenuhi standar sebelum digunakan oleh pengguna. Melalui pendekatan PDCA, proses pengembangan berjalan lebih terarah, terkontrol, dan terus mengalami perbaikan. Pengujian harus dimulai sejak tahap awal, shift left, agar cacat dapat ditemukan lebih dini dan biaya koreksi menjadi lebih rendah. Berbagai metode seperti uji real-time, alpha beta testing, serta comparison testing membantu memastikan bahwa sistem bekerja dengan tepat, stabil, dan sesuai kebutuhan operasional. Dengan menerapkan faktor-faktor pengujian secara menyeluruh, software dapat mencapai kualitas tinggi dan siap digunakan di lingkungan nyata. Itu saja pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.